Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puspita Dinda Safira, mahasiswi Stikes Muhammadiyah Kendal, Prodi S1 Keperawatan tingkat 1 dengan nomor NIM 202013011. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang alat kesehatan yang menggunakan konsep fisika dengan nama alat elektrokardiogram atau disebut dengan EKG. EKG adalah tes untuk mengukur dan merekam aktivitas listrik jantung menggunakan mesin pendeteksi impuls listrik. Alat ini menerjemahkan impuls listrik menjadi grafik yang ditampilkan pada layar pemantau. Prosedur ini tergolong aman, cepat, dan tidak menyakitkan karena dilakukan tanpa pengaliran arus listrik dan tanpa sayatan. Elektrokardiogram atau EKG ditemukan pada tahun 1903 oleh Willem Einthoven. Einthoven lahir di Semarang, Jawa, Hindia Belanda pada 21 Mei 1860. Ia juga meraih hadiah Nobel dalam bidang kedokteran atas penemuannya itu. Sebelum penemuannya, diketahui bahwa detak jantung yang dihasilkan arus listrik dengan instrumen waktu tidak bisa secara akurat mengukur fenomena ini tanpa menempatkan elektroda langsung pada jantung. Cara kerja EKG, saat dilakukan pada keadaan istirahat, pasien akan berbaring pada kasur atau meja dengan kaki, lengan, dan dada yang terbuka. Teknis ini mungkin menghilangkan bulu dada untuk meningkatkan adhesi dari elektroda atau bantalan. Bagian tersebut juga akan dibersihkan, lalu bantalan akan diletakkan di bagian kaki dan lengan tertentu. 6 di antaranya diletakkan pada bagian dada. Setelah itu, mesin akan merekam aktivitas kelistrikan yang dikeluarkan oleh elektroda. Pasien tidak diperkenankan bergerak atau bicara saat tes berlangsung. Hanya memakai waktu beberapa menit, setelahnya elektroda akan dilepaskan dan pasien dapat kembali melakukan aktivitas normal kecuali dokter mengatakan sebaliknya. Saat digabungkan dengan stres EKG, pasien biasanya diminta untuk melakukan aktivitas yang lebih intens seperti berlari pada treadmill, di mana elektroda dipasangkan ke tubuh. Pasien tidak perlu menjalani pola makan khusus sebelum tes, namun pasien mungkin diminta untuk tidak meminum air dingin atau melakukan aktivitas fisik berat beberapa jam sebelum tindakan, sebab akan mempengaruhi hasil tes. Manfaat elektrokardiogram. Menggunakan elektrokardiogram untuk menelisik dugaan gejala masalah jantung, misalnya nyeri dada, jantung berdebar, pusing, atau napas pendek yang dikeluhkan pasien. EKG jantung bisa membantu mendeteksi aritmia, penyakit jantung koroner, serangan jantung, kardiomyopati, atau lemah jantung. Efek dari elektrokardiogram. Pada dasarnya, elektrokardiogram adalah prosedur yang aman untuk dilakukan. Tes kesehatan ini tidak menimbulkan risiko terkena sengatan listrik selama tes, karena elektroda yang dipasang pada tubuh tidak akan memancarkannya. Elektroda ini merekam aktivitas listrik jantung, sehingga efek samping dari elektrokardiogram pun dianggap sangat kecil. Kamu mungkin merasa sedikit tidak nyaman ketika elektroda dilepas dari tubuh. Terasa seperti perban yang dilepas. Pada kondisi yang sangat jarang terjadi efek samping dari elektrokardiogram dan kaitannya dengan perekat, elektrokardiogram menyebabkan kemerahan atau bahkan pembekakan pada bagian tubuh yang didekatkan. Sekian penjelasan singkat dari saya. Berikut mari kita tonton video penerapan prosedur EKG terhadap pasien. Selamat pagi Pak, saya Dr. Irwan yang akan memeriksa Bapak. Dengan Pak siapa ya? Pak Prizal ya. Jadi pagi ini kita akan melakukan pemeriksaan EKG ya untuk menilai kondisi jantung Bapak. Ya, mungkin nanti agak kurang nyaman sedikit ya
karena saya akan memasangkan elektroda di tangan, kaki, dan di dada Bapak. Apakah Bapak setuju? Setuju. Ya, baik, mari kita lakukan pemeriksaan. Ya, Bapak kalau pakai tali pinggang atau ada jam tangan atau ada bahan-bahan lain yang dari logam, silakan Bapak lepas ya, ditaruh dulu ya. Ada handphone Pak? Ya. Ada gantungan kunci? Nggak ada ya, oke. Ya, taruh. Ya, silakan Bapak berbaring, buka semua kancing bajunya ya, baring dengan tenang. Baik, ini adalah mesin EKG ya. Ini adalah elektroda suction untuk dipasangkan di precordial lead, dan ini adalah elektroda untuk ekstremitas atas yang ukurannya lebih kecil, dan ini adalah elektroda untuk dipasangkan di ekstremitas bawah yang ukurannya lebih besar. Kemudian kapas alkohol untuk membersihkan tempat-tempat yang akan kita pasangkan elektroda, dan gel beserta alkohol. Selanjutnya kita akan menghubungkan mesin EKG ini dengan sumber listrik ya. Selanjutnya kita akan membersihkan ya tempat yang akan kita pasangkan elektroda. Yang pertama kita akan memasangkan di ekstremitas. Kenapa ekstremitas? Karena ini adalah tempat yang lebih stabil, sehingga sepanjang kita memasang dia tidak akan terganggu atau berubah posisinya. Jadi untuk lead ekstremitas ya, kita lihat yang berwarna merah di kanan tangan kanan, kemudian warna kuning di tangan kiri, warna hijau di kaki kiri, dan warna hitam di kaki kanan ya. V1 yang berwarna merah berada di ruang interkostal 4 garis parasternal kanan. V2 yang berwarna kuning berada di ruang interkostal 4 garis parasternal kiri. Kemudian P3 yang berwarna hijau berada di antara
P2 dan P4. P4 yang berwarna ungu berada pada garis midclavicular sinistra ruang interkostal 5. V5 yang berwarna coklat berada di ruang interkostal 5 pada garis aksila anterior. V6 yang berwarna hitam berada di ruang interkostal 5 di garis aksila media. Menghidupkan elektroda dengan menekan tombol on off. Selanjutnya kita mulai melakukan perekaman. Perekaman selesai, kita matikan kembali alat elektrografnya dan kita lepaskan semua elektroda dari tubuh pasien. Baik Pak, pemeriksaan sudah selesai. Bapak silakan duduk dan memasang pakaiannya kembali. Terima kasih. Baru saja kita lihat video penerapan alat EKG terhadap pasien. Nah, untuk teman-teman, tidak lupa saya ingatkan untuk selalu menggunakan masker kemanapun pergi, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan menggunakan 5 langkah yang baik dan benar untuk mencegah penularan virus corona. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.